Kamu harus bayar denda 100.000. Pak Heri, dari waktu buka sampai sekarang, hujan terus. Hari ini nggak ada yang datang beli nasi goreng saya. Kamu tetap harus bayar saya 100.000. Cepat, minta sama ibu kamu. Saya mau pulang. Diperas preman. Padahal cuma jualan nasi goreng. Huh, baru 2 bulan si Warno menyewa tempat saya. Pembelinya sudah banyak aja. Saya yang berjualan 3 tahun di sini masih aja sepi. Saya pikir kalau ada pedagang lain yang jualan di dekat tempat jualan saya, suasananya bisa tambah rame. Yang datang memang tambah banyak. Tapi tidak ada satupun yang mau membeli bakso sapi milik saya. Malah orang yang biasa beli bakso saya juga pindah jadi beli nasi goreng di sebelah. Bukannya tambah untung, malah jualan saya tambah sepi. Bu Tuti, laris banget ya nasi goreng Pak Warno itu. Padahal cuma jualan nasi goreng doang. Laris sih laris. Tapi karena pakai bumbu yang nggak jelas, nggak karuan. Supaya ibu tahu ya, tempat dia jualan itu tanah saya. Dia cuma numpang, sewa. Halo, Rizky. Kapan kamu mau pulang? Kamu udah lulus kan? Iya. Tapi kamu harus cari kerja. Jangan cuma bisa merepoti ibu aja. Di sini gerobak ibu sepi banget. Gara-gara... udahlah. Cepetan kalau kamu mau pulang. Nggak bisa. Nggak bisa begini terus. Dia harus pergi. Pak Warno, saya mau bicara sebentar. Penting. Iya, Bu. Ada apa? Sebentar ya, Bu. Saya masih sibuk memasak pesanan nasi goreng saya dulu. Begini, sewa tempat ini saya batalkan. Saya butuh tempat ini untuk usaha keluarga. Bu Tuti, kenapa mendadak? Ada masalah apa? Saya kan sudah bayar sewa tempat ini selama 1 tahun. Dan baru berjalan 2 bulan. Bukan soal uang. Sisa uang sewa yang kamu berikan, saya kembalikan. Ini uang sewa kamu yang 10 bulan lagi. Mulai besok, kamu sudah tidak boleh berjualan di sini lagi. Lah, kok bisa begitu sih, Bu? Kasihan dong Pak Warno. Dia harus pindah dan cari tempat lagi. Dia harus mulai dari nol. Ini urusan saya dengan dia. Kamu jangan ikut campur urusan ini. Kamu tidak ada hak. Tahu? Bu Tuti, saya masih punya 2 anak yang masih sekolah. Ini satu-satunya usaha saya. Tolonglah, Bu. Jangan mendadak seperti ini. Saya kan butuh waktu untuk persiapan pindah. Kalau begini, saya bingung mau pindah kemana. Sudah, Pak. Keputusan saya tetap. Besok saya mau lihat tempat ini kosong. Atau saya bongkar paksa. Iya. Baik, Bu Tuti. Besok saya pergi. Dan pada malam harinya, Pak Warno pun meninggalkan tempat itu.
Selamat siang, Bu. Saya pulang. Kamu ini sudah beres kuliah, bukannya cari kerja di kota, malah pulang. Di sini kamu mau ngapain? Nambah beban keluarga aja. Cepat masuk dan ganti baju. Lalu bantu ibu berjualan di sini. Baik, Bu. Saya akan segera membantu Ibu berjualan di sini. Wah, tempat jualan samping rumah udah kosong ya, Bu? Yang jualan nasi goreng itu pergi kemana? Iya, akhirnya dia sadar diri. Kalau nasi goreng buatannya rasanya nggak enak. Jadi nggak laku. Tapi perasaan waktu dia pertama kali buka, dulu ramai banget loh. Tempatnya kan strategis. Bu, gimana kalau saya yang coba jualan di situ? Saya kan lulusan perhotelan. Bisa masak. Modalnya cuma sedikit. Jualan nasi goreng itu. Kamu jualan nasi goreng? Kuliah tinggi-tinggi di perhotelan. Mau jualan nasi goreng di pinggir jalan? Malu-maluin. Nggak malu lah, Bu. Sekarang, makanan kaki lima justru lagi ngetren. Dijamin enak. Saya belajar banyak resep waktu kuliah dulu. Jadi bisa menjual banyak jenis nasi goreng. Kita bisa bikin yang lebih modern. Lebih kekinian. Baik. Tapi kamu jangan cuma bisa ngomong aja. Kamu harus berhasil. Biar tetangga lihat. Anak saya mandiri. Bukan kayak anak orang lain. Yang bisanya cuma numpang dan menyusahkan orang tua. Ini serius, Bu. Jadi boleh saya buka gerobak nasi goreng di sini? Kita coba dulu. Tapi jangan harap ibu bisa kasih modal yang besar ya. Kamu harus pakai peralatan yang sudah ada aja. Biar modalnya tambah sedikit. Toh, usaha kamu juga belum tentu berhasil. Selamat sore, Bu. Mau pesen nasi goreng? Di sini banyak jenisnya. Ada nasi goreng Padang, nasi goreng komplit, nasi goreng seafood. Semua ada. Tertulis di menu. Masakan ala hotel bintang 5. Enak. Beneran, enak. Bener. Kayak masakan di hotel bintang 5. Iya kan? Benar, Bu. Masakan saya setingkat masakan chef di hotel-hotel. Saya kan dulu mahasiswa perhotelan. Saya pesan 2 bungkus lagi. Untuk makan anak dan istri di rumah. Iya dong. Anak saya kan lulusan sekolah masak. Beda lah sama yang jualan asal-asalan. Di sini lebih bermutu. Rapi, bersih, dan terjamin pula. Terus karena ibu bangga. Nggak sia-sia ibu biayai ongkos kamu bersekolah dulu. Rupanya ada bos baru nih di sini. Ramai banget dagangannya. Iya. Saya Rizky. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Bantu. Nama saya Heri. Saya yang jagain keamanan dan ketertiban area sini. Biar dagangan lancar. Nggak ada yang ganggu. Untuk keamanan, kamu harus setor ke saya 250.000 per hari. 250.000. Ini apa-apaan? Ini tempat usaha milik saya sendiri. Oh, milik sendiri.
Sudah punya izin parkirannya. Sudah punya izin gangguan. Izin-izin itu datang dari saya. Kamu mau di sini jadi nggak aman? Nanti dulu, Mas. Penghasilan saya sehari juga nggak sampai segitu. Gampang. Begini aja. Kamu kurangi porsinya. Naikin harga nasi gorengnya. Kamu bisa dapat uang lebih banyak dan bisa setor ke saya. Ini aturan dari saya. Bayar. Atau kamu nggak bisa tenang jualan di sini. Saya akan kembali lagi besok. Dan mulai menjaga keamanan di sini. Mengerti? Bu, gimana ini? Siapa dia? Kok jadi muncul orang kayak gini di sini? Itu Bos Harry. Dia preman di sini. Sepertinya dia baru bebas dari penjara. Baru bebas udah langsung bikin resah aja. Parkir motor aja 10.000. Mana mungkin? Nasi gorengnya aja cuma 15.000 per bungkus. Nggak jadi. Saya pergi aja. Silahkan pergi. Jangan kembali lagi ke sini. Kecuali kamu mau bayar parkir 10.000. Hahaha. Kalian yang lagi makan. Cepat makannya dan pergi dari sini. Tempat parkir di sini sempit. Orang lain yang mau datang ke sini jadi nggak kebagian tempat parkir. Kalau kalian lama-lama di sini. Cuma dapat uang 50.000 hari ini, Bu. Habis semuanya untuk bayar Bos Harry. Modal buat besok aja juga nggak ada. Untuk modal belanja besok, biar pakai uang ibu aja dulu. Mudah-mudahan besok dapat uang yang lebih banyak ya. Rizky, kamu kelihatannya demam. Kamu harus istirahat. Istirahat bagaimana, Bu? Kalau besok Bos Harry datang lagi, kita nggak bisa bayar keamanan. Dia bisa ngancurin semuanya. Bu, sepertinya usaha nasi goreng kita tidak bisa dilanjutkan. Setiap hari kita merugi. Cuma Bos Harry yang mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Besok, saya mau memasukkan gerobak ke dalam rumah dan berhenti berjualan. Iya nak, betul. Ibu juga jadi nggak bisa jualan bakso seperti dulu. Takutnya Bos Harry juga nanti datang minta jatah yang sama. Kita jadi harus usaha apa lagi ya? Jualan di sini sudah tidak aman, Bu. Bagaimana kalau besok kita cari tempat usaha di lokasi lain? Mudah-mudahan di sana aman. Ide yang bagus. Kita harus tetap berusaha. Baik, besok kita survei ke tempat lain untuk mencari tempat usaha kita yang baru. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan tempat baru yang aman ya Ki. Iya, Bu. Saya juga bosan kalau harus nganggur lama-lama. Itu Pak Warno. Orang yang pernah jualan di tempat kita. Kita datangi dia dulu. Kita minta informasi. Siapa tahu dia tahu tempat usaha yang mau disewakan. Selamat siang Pak Warno. Lagi sibuk siap-siap untuk jualan nanti sore ya? Wah, ada tamu spesial nih. Bagaimana kabarnya Bu Tuti? Kok ada di sini? Memang hari ini libur jualannya. Bukannya anak ibu sekarang jualan nasi gorengnya laris di sana?
Saya datang untuk minta maaf. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan saya yang buruk dulu. Saya telah mengusir Bapak dengan semena-mena. Sekalian, saya juga mau minta informasi. Apa Bapak tahu tempat usaha yang strategis yang mau dikontrakan? Saya lagi cari tempat usaha yang baru. Masalah itu sudah lama saya maafkan. Jangan diungkit lagi, Bu. Mengenai tempat, kenapa tidak jualan di tempat Ibu sendiri saja? Bukankah itu tempat yang strategis? Ibu juga kan tidak usah mengeluarkan uang untuk sewa lagi. Atau Ibu memang mau buka cabang baru? Terima kasih, Pak. Kalau memang Bapak sudah memaafkan saya. Saya mencari tempat usaha yang baru karena sekarang saya tidak nyaman jualan di depan rumah saya. Ada preman yang setiap hari mengganggu. Bahkan dia meminta jatah uang setoran keamanan yang gak masuk akal. Jumlahnya lebih besar dari penghasilan saya. Preman? Memang siapa orang yang berani jadi preman di daerah Ibu? Yang berani mengganggu kenyamanan warga? Namanya Heri. Dia baru keluar dari lembaga permasyarakatan seminggu yang lalu. Sesudah keluar dari penjara, bukannya insaf, malah tambah meresahkan. Heri, pemuda dari kampung lembur situ yang berbadan kekar itu. Iya, Pak. Kok Bapak tahu? Apa dia juga mengganggu usaha Bapak di sini? Tidak, Bu. Heri tidak mungkin berani mengganggu di sini. Apalagi mengganggu usaha saya. Heri, dulu waktu masih remaja, dia sering nakal. Saya yang ajarkan dia sedikit ilmu silat agar bisa bela diri. Bukan untuk ganggu orang. Tapi ternyata dia malah... Pak Wano, guru silatnya Heri. Dulu dia masih punya rasa segan sama saya. Ayo saya antar kalian ketemu dia. Pak Guru? Ada apa Pak Guru kesini? Heri, kamu jangan ganggu lagi usaha anak ini. Ibunya teman saya. Kembalikan semua uang yang pernah kamu minta kepadanya. Dan kamu harus berhenti berbuat kejahatan. Jangan sampai saya dengar kamu memeras orang lagi. Kamu tahu kan akibatnya kalau saya sudah marah? Tapi Pak Guru, ini kan rezeki saya. Rezeki yang halal, Heri. Bukan dari memeras orang. Ilmu yang saya ajarkan dulu itu untuk jaga diri, bukan untuk jadi preman. Ingat sumpahmu dulu di depan saya. Ingat Pak, saya ingat. Maafkan saya Pak. Kalau ingat, turuti. Jangan ganggu mereka lagi. Dan cari kerja yang halal. Nanti saya bisa bantu. Baik. Siap. Pak Guru, maafkan saya. Terima kasih Pak Warno. Maafkan kesalahan saya yang dulu, yang telah pernah mengusir Bapak. Ibu Tuti, luka itu butuh waktu untuk sembuh. Tapi untuk Rizky anak ibu, dia sama sekali tidak tahu dan tidak layak menerima hukuman atas kelakuan orang lain. Rizky, mulai besok kamu sudah bisa berjualan nasi goreng di tempatmu seperti biasa. Mudah-mudahan bisa sukses ya. Buktikan pada ibumu kalau kamu adalah pemuda yang mandiri yang bisa menjadi kebanggaan ibumu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Dan usaha nasi goreng Rizky pun kembali beroperasi. Setiap hari semakin banyak pelanggan dan semakin maju.
Dia akhirnya bisa menjadi kebanggaan keluarga. Itu semua berkat Pak Warno yang rendah hati dan juga tidak pendendam.